Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada sore ini kembali kita diberikan kemudahan di dalam agamanya yang sangat mahal di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang Allah berikan kepadanya pemahaman dalam bidang agamanya, maka sungguh itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Inilah salah satu bagian yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Yang harus senantiasa kita berusaha meningkatkannya. Tafaqquh dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan serta semangat mempelajari agama Allah, dan kemudian kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ajaran yang mulia ini. Kemudian salat dan salam mari senantiasa kita ucapkan untuk kekasih kita yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harapkan untuk kita bisa bertemu dengannya nanti di hari kiamat kelak, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan bisa menikmati telaga yang telah disediakan oleh Allah untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, para as-saimin as-saimat dimanapun berada, para penuntut ilmu, sore ini kita melanjutkan pembahasan meraih kemuliaan Ramadan dengan ilmu dan amal. Tema kita sore ini adalah ahamiyatu dzikrillah azza wa jalla. Keutamaan dan urgensinya kita berzikir kepada Allah azza wa jalla. Zikrullah, berzikir kepada Allah, merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad Imam Ahmad beliau menyebutkan, dan Imam Tirmizi juga menyebutkan dalam kitab Jami'-nya, Ibnu Majah juga menyebutkan dalam kitab Sunannya, Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku kabarkan amalan yang paling terbaik bagi kalian dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang bisa meningkatkan derajat kalian. Dia lebih baik daripada emas dan perak yang kalian infakkan, dan bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian memukul, memanggal lehernya, dan kemudian mereka memanggal leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat tentu sangat antusias dan bahagia mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Karena semua kebaikan tadi bisa dikalahkan olehnya. Yaitu Nabi mengatakan, qala zikrullah, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwa ini merupakan hadis yang membicarakan tentang keutamaan zikir. Bahkan menyamai
ya, orang-orang yang membebaskan budak dan orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa telah terdapat nas-nas yang sangat banyak tentang keutamaan daripada zikrullah azza wa jalla. Jadi antaranya hadis Abu Darda yang telah barusan kita sebutkan. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, di mana sangat banyak diutamakan, disebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan zikrullah azza wa jalla. Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani dari bapaknya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan anna rajulan sa'alahu, seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, faqala ayul mujahidina a'zam ajran ya Rasulullah. Mujahid yang mana yang paling besar pahalanya wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan aktsaruhum lillahi ta'ala zikran. Mujahid yang paling banyak berzikir kepada Allah, dialah orang yang paling besar pahalanya. Qala fa ayyus saimina a'zamu ajra. Pahala orang yang berpuasa yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Itu orang yang berpuasa yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara lahu as-salata waz-zakata wal-hajja was-sadaqah kullu dzalika. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi dzikran. Setelah ditanyakan mujahid yang mana yang paling besar pahalanya, orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya siapa? Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ya, orang yang mendirikan salat siapa yang paling banyak pahalanya? Yaitu orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang memberikan zakat, orang yang menunaikan haji, siapa yang di antara mereka semua itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Maka Nabi SAW menyebutkan aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar, "Dzahaba dzakiruna bi kulli khair." Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka pergi membawa kebaikan yang sangat banyak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa itu bisa? Ya, karena ya berzikirnya mereka kepada Allah azza wa jalla. Ikhwah fillah, bulan Ramadan adalah bulan mulia. Bulannya orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Bulan menyanjung dan meninggikan pujiannya kepada Allah. Bahkan tidaklah disyariatkan puasa Ramadan melainkan untuk mendirikan zikrullah azza wa jal. Hal ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka yang paling besar pahalanya siapa? Orang-orang yang berpuasa yang selalu berzikir kepada Allah azza wa jal. Di dalam ketaatan mereka, mereka berzikir. Di dalam kedekatan mereka, mereka berzikir kepada Allah. Di dalam segala aktivitas mereka. Dalam keadaan duduk mereka berzikir. Dalam keadaan berdiri mereka berzikir. Dalam keadaan mereka berbaring mereka berzikir. Di dalam seluruh lini kehidupan dia selalu berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa zikrullah azza wa jalla min kulli syai'in afdal wa afdal kulli syai'. Ya. Zikrullah akbar min kulli syai'in wa afdal min kulli syai'. Zikir kepada Allah itu merupakan ya perbuatan yang paling besar, yang paling tinggi dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Bayangkan, Allah menyebutkan zikrullahi lakum bis-thawabi was-sana 'alaikum akbar min zikrikum lahu fi ibadatikum wa salatikum. Ya. Apa yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita kepada Allah azza wa jalla, itu semua lebih tinggi dan lebih besar. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, mari ya kita selalu berusaha untuk menjadi orang-orang laki-laki dan perempuan yang selalu banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla. Syiarkan ya selalu di dalam kehidupan kita, hidupkan. Apalagi di bulan Ramadan, bulan-bulan di saat kita menyanjung Allah azza wa jalla.
dengan kebesarannya, yang telah membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikannya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zikrullah alladhi fi salati akbar min kauniha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa laysa al-murad anna zikrullah kharij as-salah afdal min as-salati wa ma fiha min zikrillah. Dia menggambarkan tentang zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat lebih besar dan lebih utama daripada salat, bahwa dia mencegah dari perbuatan ya keji dan mungkar. Ya, bukan maksud daripada apa yang dikatakan dalam ayat itu adalah zikrullah di luar salat ya lebih utama daripada salat itu sendiri. Tetapi apa yang kita baca di dalam salat kita dan dari zikir-zikir itu lebih utama di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amal apa yang paling mulia? Qala, "Amma taqra al-Qur'an al-Karim." Lalu Salman mengatakan, "Tidakkah engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Wa la dzikrullahi akbar." Wa la dzikrullahi akbar. Al-Imam Ibn Abi Dunya ya di dalam kitabnya menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala annahu su'ila ayyul amali afdal, qala dzikrullahi akbar. Dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu adalah lebih utama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk selalu banyak berzikir kepadanya, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan kita bahkan junub di siang dan di sore hari. Ya, di saat-saat di mana kita musim dingin, musim panas, maupun dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim, dalam kondisi kita berada ataupun dalam kondisi kita susah, dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi kita sakit, dalam keadaan sir ataupun dalam kondisi kita beramai-ramai, dalam setiap keadaan dan situasi kita dituntut oleh Allah untuk selalu berzikir kepadanya. Di mana seorang mukmin di saat dia mendapatkan kenikmatan, kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Maka di saat kita kondisi sangat terjepit dan sulit dan tidak sesuai yang kita inginkan, kita dapatkan, kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini adalah panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa memuji Allah dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ya berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan di sore hari. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan sebuah dorongan kepada kita orang beriman untuk selalu memperbanyak zikir kita kepada Allah dan menjelaskan apa yang kita dapatkan dengan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Huwa alladhi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Di dalam ayat ini fihi a'zamut targhib fil iktsar min zikrillah. Ini adalah dorongan yang paling agung, yang paling terbesar untuk kita perbanyak zikrullah. Wa ahsanu haddin ala dzalik. Ay annahu subhana yadhkurukum fadhkuruhu antum. Allah ingat kepada kalian. Allah ingat kepada kalian, maka kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang maha kaya, Allah yang maha rahman, Allah yang meliputi segala sesuatu dan menguasai apa saja. Yang tidak ada satupun makhluk melainkan di bawah kuasanya. Maka itu ikhwan fillah, kenalilah. Seperti Allah katakan, fadhkuruni adzkurukum. Maka fal jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Faman zakarallahu ta'ala fi nafsi,
zakarallahu fi nafsi. Siapapun yang mengingat Allah Azza wa Jalla di dalam dirinya, Allah akan ingat kepadanya. Wa man zakarallahu fi mala'in, zakarallahu fi mala'in khairi minhum. Kalau dia mengajak orang dan berzikir kepada Allah di dalam sebuah tempat, di halayak ramai, maka kemudian Allah akan ingat dia di sebuah masyarakat yang lebih baik dari mereka. Wa man nasiyallah, nasihullah azza wa jalla. Barang siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepadanya. Maka orang beriman selalu ingat kepada Allah. Dia selalu terikat hatinya kepada Allah azza wa jalla. Dia selalu melakukan aktivitasnya selalu dengan menyebut nama Allah. Mulai saat dia bangun tidur, dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian dia masuk ke kamar mandi, lalu kemudian mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setelah keluar dia mengatakan ghufranak. Membuka bajunya dia mengatakan bismillah. Kemudian melepaskan bajunya, memakai bajunya, keluar rumahnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Berangkat dia ke masjid di subuh hari, dia membaca doa. Pulang dari masjid membaca doa dan masuk rumah membaca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ketika dihidangkan makan dia membaca doa lagi. Begitulah seluruh aktivitas seorang mukmin. Tidak ada penggalan dari kehidupan, melainkan di situ ada zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Humul mufarriduna as-sabiquna ilal khairat. Al-mahdzuzuna bi'arfa' darajati wa 'alal maqamat. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, derajat yang tinggi, maqam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, "Kana Rasulullah SAW yasiru fi tariqi Makkah, famarra ala jabal." Suatu ketika Nabi lewat di sebuah jalan di kota Makkah dan lewat di sebuah bukit yuqalu lahu Jumdan. Faqala siru hadha Jumdan, sabaqal mufarridun. Sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun itu wahai Rasul? Qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakirat. Itu laki-laki yang paling banyak berzikir dan perempuan-perempuan yang paling banyak berzikir. Mari kita evaluasi ikhwafillah. Apa yang paling banyak keluar dari lisan kita? Apa yang paling banyak kita ucapkan? Apa yang paling banyak kita bicarakan? Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ausini, wasiti aku ya wahai Rasul." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah." Hendaklah lisan kamu selalu basah dalam zikir kepada Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah. As-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita evaluasi ikhwafillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika orang-orang Ahlus Suffah, mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam berislam. Bahkan mereka tidak mau ketinggalan di dalam banyak kebaikan-kebaikan. Setelah mereka melihat orang-orang kaya, dengan hartanya mereka berjihad, dengan hartanya mereka membeli surga. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong surga, telah membeli surga. Mereka puasa, kami puasa. Mereka salat, kami salat. Atau kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi ada satu kebaikan yang tidak kami mampu melakukannya. Amal saleh ini tidak bisa kami kerjakan, kami tidak memilikinya. Zahabat dusuru bil ujur. Orang kaya telah memborong pahala mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka sebuah solusi. Sebuah cara untuk menghilangkan kekurangan mereka ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Dan semua itu adalah sedekah. Maka bersungguh-sungguhlah kalian memperbanyak zikrillah
bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semangat. Mereka tidak ada waktu melainkan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata rahasia yang mereka kerjakan itu pun diketahui oleh mereka orang-orang kaya. Sehingga mereka pun berzikir, bertasbih, bertahmid. Karena itu akan bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, mereka tahu. Mereka mengamalkan apa yang kami amalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, zalika fadlullah yu'ti man yasha. Dari cerita dan hadis yang disampaikan Nabi SAW ini, betapa ya para sahabat yang mulia selalu ya menginginkan mereka yang terbaik di hadapan Allah melalui zikrullah azza wajal. Dan zikir merupakan ibadah. Ibadah tidaklah diterima Allah melainkan sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah ya dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir yang sifatnya mutlaqah. Berapapun jumlahnya silakan untuk dibaca. Berapapun jumlahnya ya tanpa ada batasan tertentu seperti mana Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya ya. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang paling disukai oleh Allah, yang paling memberatkan dalam timbangan manusia, ya kan? Dan sangat mudah lisan kita untuk mengucapkannya. Kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Katakan kalimat itu. Karena kalimat itu disukai oleh Allah dan kemudian ya memberatkan dalam timbangan kebaikan kita dan mudah lisan kita untuk berucapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa tidaklah Nabi kurang dalam satu harinya ya minimal beristighfar kepada Allah sebanyak 70 kali. Bahkan Nabi SAW beristighfar sampai 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini zikir-zikir mutlak, silakan. Kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, takbir dan lain sebagainya. Tanpa batasan tertentu, dengan jumlah tertentu. Dan ada zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan batasan-batasan tertentu, dengan jumlah tertentu. Maka lakukan apa yang disampaikan oleh sunnah Nabi SAW. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Maka terkait dengan zikir ikhwafillah. Terkadang kita ucapkan benar, zikrullah. Lafaz-lafaznya sahih. Tapi karena kita mengucapkannya dengan jumlah tertentu, dengan tujuan tertentu, dan dengan maksud tertentu. Padahal Nabi tidak mengatakan jumlah tertentu dengan maksud tertentu. Maka kemudian bisa jadi itu akan menjadi penyebab hal-hal lain akan masuk. Di mana ya ada orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir tertentu dengan ya wirid-wirid tertentu dan wirid-wirid itu tidaklah sesuai dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya benar, tidak ada masalah. Tapi penempatannya, caranya dan itu yang mesti kita evaluasi bersama. Maka ikhwafillah rahimakumullah, siapapun yang ingin berzikir kepada Allah, yang melakukan ibadah yang paling mulia ini, maka jangan lupa untuk melihat panduan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah rahimakumullah, seperti yang diucapkan oleh Nabi kita SAW ya dalam sebuah doanya atau zikirnya, barang siapa yang membaca ya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim, maka tidak ada orang yang menghadapi segala ujian dan kesulitan kecuali akan Allah berikan jalan keluar dengan zikir-zikir yang dia baca itu. Ikhwafillah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan bahwa sebaiknya bagi manusia ini agar melazimkan zikir paginya, zikir sorenya, dan zikir-zikir setelah salat 5 waktunya, zikir-zikir yang bisa menyebabkan kebaikan-kebaikan itu tiba, dan seluruh waktu-waktu yang mustajab, dan seluruh keadaan-keadaan ada zikir-zikir yang masyru', maka kita jaga. Sehingga kita termasuk kepada az-zakirin Allah katsira wa zakirat. Masuk kepada orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Ya subhanallah. Lisan kita ini
ya, sayuhasab indallah. Ya, akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita banyak berzikir ataukah kita banyak mencela? Yang mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tidaklah Allah campakkan manusia ke dalam neraka melainkan ya min hasaidi alsinatihim, buah daripada lisan mereka itu sendiri. Dan tidaklah Allah campakkan mereka di dalam neraka-neraka Allah melainkan ya dari lisan-lisan mereka. Maka para ulama mengatakan tidak ada yang paling pantas untuk kita penjarakan, ya, untuk kita kendalikan melainkan daripada lisan kita. Karena ketika kita banyak bicara banyak salah, dan banyak salah banyak dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Berkatanya hikmah, ucapannya nasihat, yang disampaikan kebaikan. Jangan cacian, jangan hinaan dan kalimat-kalimat yang merendahkan. Atau lebih baik Anda diam. Karena ketika yang keluar itu adalah kebaikan, akan dicatat sebagai kebaikan. Kalau tidak, akan dicatat sebagai keburukan. Yang merupakan buah daripada lisannya adalah akibat dibenamkan dia di dalam neraka Allah wa'iyadzubillah. Oleh ikhwafillah rahimakumullah. Ketika kita menjalani ibadah puasa ini, sekali lagi mari kita sama-sama untuk memperbanyak zikir-zikir kita kepada Allah Azza wa Jal. Kita hidupkan waktu-waktu kita dengan memperbanyak zikir-zikir, dengan isi dengan ucapan subhanallah, 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 subhanallah. Isi dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana Nabi mengatakan, alhamdulillah tamla'ul mizan. Itu akan mengisi timbangan-timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu ketika Nabi SAW pernah ditanya, ya, dan Nabi SAW bagaimana Nabi berzikir. Aisyah ibunda kita radhiyallahu ta'ala pernah ditanya bagaimana zikirnya Nabi kita SAW. Maka Aisyah menceritakan hakikat zikir Nabi itu seperti apa. Maka Aisyah menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Wa kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dia selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Tidak pernah luput. Dan tidak pernah lupa kepada Allah barang sedetik pun. Dan kita berusaha menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang selalu berusaha menjadi orang-orang yang mengingatnya dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat di sisi Allah Azza wa Jalla dengan pahala yang besar, dengan ampunan yang sangat banyak. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisinya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwafillah, mari ya kita sadari bersama dan kita ingat ya diri kita, dan kita ajak keluarga kita, anak keturunan kita agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, zikir-zikir yang masyru', zikir-zikir yang ada dalilnya dan panduannya. Bukan zikir-zikir buatan-buatan yang kemudian dengan jumlah tertentu, dengan lafaz-lafaz tertentu. Tidak ada lafaz zikir yang paling terbaik, melainkan lafaz yang telah diajarkan oleh baginda kita alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa ya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa mengisi waktu-waktu kita ya berzikir kepadanya, yang selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan dan kondisi kita. Yakin Allah akan ingat kepada kita. Semoga hari-hari ke depan semakin lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan semoga hari-hari ke depan semakin terisi dengan zikir-zikir yang masyru', ya, lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat tahmid, kalimat tsana' 'ala Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi pertemuan kita, dan Allah berikan kita orang-orang yang selalu diberi taufik untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan berbanyak zikir kepadanya. Ila liqa, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu
ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.